Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Cisco Pocket Tracker, yang dimana aplikasi tersebut digunakan untuk menggambarkan simulasi terkait model-model jaringan komputer. Yang dimana yang pertama yaitu tutorial mengenai jaringan peer-to-peer, yang dimana sebelumnya saya telah menggambarkan atau membuat desain terkait jaringan peer-to-peer. Nah, yang dimana sebelumnya jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang menggunakan dua komputer atau PC yang digunakan dua atau lebih untuk mengirimkan atau membagikan sesuatu ke komputer yang lainnya, yang dimana setiap komputer memiliki sifatnya masing-masing, yaitu sebagai klien dan sebagai server. Yang dimana maksudnya yaitu contoh, PC 1 mampu mengirimkan pesan ke PC 2 dan PC 2 juga mampu membalikkan atau mengirimkan pesan ke PC pertama. Baik, untuk cara membuat desain jaringan yang saya tampilkan ini yaitu sebagai berikut. Nah, kita sudah berada pada aplikasinya. Langsung saja, yaitu di sini saya akan memberikan tutorial mengenai rangkaian jaringan peer-to-peer. Yang pertama, kita ambil PC, yaitu di sini saya akan mencontohkan menggunakan 3 PC saja. Nah, agar memudahkan kalian, kita rubah nama PC-nya yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Selanjutnya yaitu untuk membantu menghubungkan, kita menggunakan bantuan switch, yang dimana switch ini bisa digunakan untuk menghubungkan antara 24 komputer banyaknya, yang dimana switch bisa menghubungkan maksimal 24 komputer. Nah, selanjutnya itu kita sambungkan kabelnya. Nah, di sini teman-teman dapat lihat yaitu kabelnya masih terdapat warna hijau dan warna oranye, yang artinya antara PC 1 dan PC yang lainnya belum terhubung, atau antara PC ke switch belum terhubung. Nah, mengapa demikian? Karena hal tersebut di sini PC tersebut belum kita berikan IP address-nya. Nah, cara untuk mengisikan IP address-nya yaitu kita klik PC-nya, lalu ke desktop, lalu pada IP configuration. Kita tuliskan 192.168.1.1. Mengapa yang di belakang ini menggunakan 1? Karena ini menggunakan PC ini merupakan PC 1. Selanjutnya pada PC 2 lakukan hal yang sama, yaitu menuliskan IP-nya yaitu 192.168.1.2 karena ini merupakan PC yang kedua. Selanjutnya pada PC yang ketiga dilakukan hal yang sama juga, yaitu menuliskan IP-nya 192.168.1.3. Nah, di sini warna oranye tadi sudah tidak ada ya teman-teman, yang artinya antara PC 1, PC 2, dan PC 3 sudah terhubung. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengetes apakah PC 1, PC 2, dan PC 3 sudah terhubung satu sama yang lainnya. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan tes ping dan menggunakan uji secara langsung, yaitu dengan mengirimkan pesannya. Nah, yaitu untuk tes pingnya kita klik pada salah satu PC, ya saya ambil contoh PC 3. Lalu pada desktop klik command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168.1. Nah, di sini yang penting teman-teman, karena kita
mengetes menggunakan PC 3, di sini tidak boleh lagi menggunakan titik 3, harus menggunakan IP address PC yang lainnya, yaitu antara PC 1 atau PC 2. Saya contohkan PC 1, lalu kita enter. Nah, ketika sudah ada bacaan reply, itu artinya antara PC 3 dan PC 1 sudah terhubung. Selanjutnya, untuk mengetes antara PC 2 ke PC lainnya, yaitu lakukan hal sama. Selanjutnya, untuk mengetes apakah sudah terhubung juga, kita cek PC 2 nya, yaitu kita klik PC nya, lalu kita klik command prompt, kita tuliskan ping, lalu ketikkan IP nya 192.168.1.3 atau titik 1 karena kita menggunakan PC 2. Kita enter dan ya, hasilnya sama, yaitu reply from, yang artinya PC 2 juga sudah terhubung dengan PC 3. Nah, untuk cara selanjutnya itu kita bisa menggunakan mengirimkan pesan seperti yang akan kita simulasikan. Kita klik pesannya, lalu kita pilih ingin mengirimkan dari PC berapa ke PC berapa. Saya ambil contoh PC 2 ke PC 3. Kita klik pada PC 2 dan kita klik pada PC 3. Dan pada pojok kanan bawah terdapat bacaan successful, yang artinya pesan sudah mampu dikirimkan dari PC 2 ke PC 3. Contoh lainnya yaitu kita klikkan pesan dari PC 3 ke PC 2. Nah, outputnya itu successful juga, yang artinya PC 3 sudah mampu mengirimkan pesan kembali ke PC 2. Contoh lainnya yaitu PC 3 ke PC 1. Outputnya yaitu successful juga, yang artinya PC 3 sudah mampu mengirimkan pesan ke PC 1. Baiklah teman-teman, cukup segitu saja tutorial mengenai jaringan peer-to-peer. Semoga dapat membantu belajar teman-teman semuanya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan tutorial yang kedua, yaitu mengenai jaringan client server, yaitu mengenai simulasi membuat HTTP server. Nah, adapun yang harus kalian lakukan yang pertama itu dengan menyiapkan beberapa PC yang akan kita jadikan sebagai simulasi. Di sini kita menggunakan 3 PC saja. Selanjutnya yaitu kita memilih yaitu yang ketiga, yaitu generic. Ini merupakan server yang nantinya sebagai pengelola aplikasi atau pengelola pesan yang akan kita berikan ke PC yang lainnya. Selanjutnya, agar memudahkan kita menggunakan switch, yang dimana switch ini merupakan penghubung antara komputer maupun server ataupun komputer dengan komputer, yang biasanya digunakan ketika kita menggunakan banyak komputer untuk menghubungkan suatu jaringan. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabelnya. Baik, pada layar teman-teman bisa dilihat di sini warnanya masih terdapat warna hijau dan oranye, yang artinya ini belum terhubung ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita belum memasukkan alamat IP address pada tiap PC maupun server. Baik, di sini saya akan memberikan IP-nya terlebih dahulu, yaitu pada desktop kita ketikkan 192.168.1.1. Untuk DNS servernya kita tuliskan saja 192.168.1.1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan pada PC-nya.
yang dimana pada IP address kita ketikkan 192.168.1.2. Untuk DNS servernya kita ketikkan saja 192.168.1.1. Untuk PC yang berikutnya sama, kita lakukan hal yang sama, kita tuliskan IP address-nya juga 192.168.1.3. Untuk DNS servernya kita ketikkan 192.168.1.1. Oke, yang terakhir yaitu PC yang terakhir, kita tuliskan pada IP address-nya 192.168.1.4. dan pada DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik pada server, lalu kita menuju config, yaitu pada laman HTTP kita klik dan akan muncul indeks HTML atau tampilan seperti ini. Yaitu di sini teman-teman bisa merubah juga ya sesuai apa yang diinginkan. Saya contohkan saja mungkin pada size-nya, yaitu kita ubah menjadi 25 dan color-nya kita rubah menjadi red. Untuk tulisannya kita rubah menjadi halo teman-teman. Atau yang lain mungkin selamat datang di perpustakaan online Undiksa. Baiklah teman-teman, ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin teman-teman bisa mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ambil pilihan saja PC yang pertama. Selanjutnya, langkah yang perlu kita lakukan yaitu menuju kepada web browser. Kita klik saja, lalu di sini kita klikkan atau kita ketikkan IP address pada server yang ini, yang dimana IP-nya yaitu 192.168.1.1. lalu kita enter. Nah teman-teman, ini merupakan output tampilan dari HTTP yang telah kita buat pada server, yang dimana tadi teman-teman bisa lihat saya merubah yang dimana yaitu selamat datang di perpustakaan online Undiksa. Nah, demikianlah mengenai simulasi dalam membuat HTTP server. Cukup mudah kan? Semoga teman-teman mampu mengerti dan tetap semangat dalam belajar mengenai jaringan komputer ini. Terima kasih. Halo teman-teman, baik, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai konfigurasi email server. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita siapkan PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu mungkin di sini saya akan menggunakan 2 PC saja. Nah, di sini agar lebih mudah kita ubah dulu namanya yaitu PC 1 dan PC 2. Baiklah teman-teman, yaitu selanjutnya kita siapkan servernya. Itu server ini yang berguna untuk menyiapkan domain dan emailnya ya teman-teman. Kita ubah namanya menjadi email. Nah, selanjutnya kita memerlukan switch atau penghubung antara server dan PC. Selanjutnya yaitu kita gunakan kabel yang ketiga ya teman-teman. Kita pilihkan dari PC ke switchnya. Nah, untuk ini teman-teman bisa memilih antara dari nomor 1 hingga nomor 24 ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan menggunakan nomor 10. Dan untuk PC kedua kita lakukan hal yang sama, yaitu klik lalu
Nah, di sini nomor 10-nya sudah tidak ada ya teman-teman, karena kita sudah menggunakannya pada PC yang pertama. Nah, kita gunakan yang 11. Lalu untuk yang server kita pilihkan yang ke-12 ya teman-teman. Klik OK. Di sini warnanya masih terdapat warna yang oranye. Itu dikarenakan PC dan server belum terhubung ya teman-teman. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan yaitu menuliskan alamat IP-nya. Yaitu untuk PC yang pertama, kita buatkan IP-nya terlebih dahulu, yaitu pada IP configuration kita ketikkan saja 192.168.1.5. Mungkin di sini saya akan menggunakan ya teman-teman. Mungkin selanjutnya yaitu untuk PC yang kedua, saya akan menggunakan IP-nya yaitu 192.168.1.6. Nah, baik teman-teman, untuk PC keduanya kita telah berikan IP-nya. Selanjutnya pada server, itu kita berikan IP juga yaitu 192.168.1.1. Nah, baiklah teman-teman, ketiganya telah kita berikan IP. Mungkin untuk mengecek apakah sudah mampu mengirimkan pesan, mungkin kita akan coba ya dari PC 1 ke PC 2. Nah, pada pojok kanan bawah yaitu terdapat output successful, yang artinya dari PC 1 ke PC 2 sudah mampu mengirimkan pesan satu sama lain. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman pada server. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ini merupakan bagian yang sangat penting untuk mengirimkan konfigurasi email. Nah, pada config, lalu kita menuju pada laman DMS, yang dimana ini merupakan domain ya teman-teman. Untuk name-nya ini kita bisa tuliskan nama domain kita. Mungkin di sini saya akan contohkan yaitu undixa.id. Nah, untuk address-nya ini kita gunakan IP pada server emailnya ini ya teman-teman, yaitu IP-nya itu 192.168.1.1. Oke. Lalu kita add. Nah, ini sudah terdaftar ya teman-teman untuk domainnya yaitu undixa.id. Nah, selanjutnya kita menuju ke halaman email. Nah, pada halaman email ini, pada domain name kita ketikkan undixa.id, karena itu merupakan domain yang telah kita buat pada laman DNS ya teman-teman. Untuk usernya ini mungkin karena kita membuat dengan dua PC, kita buatkan dua user juga berarti teman-teman ya. Itu untuk user yang pertama mungkin diberikan nama Chandra dan passwordnya 123. Lalu kita add. Dan user yang kedua yaitu kita berikan nama Yoga, lalu passwordnya 123 juga agar lebih mudah ya teman-teman. Lalu kita add. Nah, di sini untuk usernya sudah terdaftar ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya itu kita menuju ke PC. Pada PC kita pilihkan email ya teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu pada username kita tuliskan saja Chandra. Lalu pada email address-nya kita tuliskan Chandra at domain yang telah kita buat yaitu undixa.id. Nah, untuk ini income main server ini yaitu nama domain kita kopas saja yaitu undixa.id. Nah, di sini yaitu user yang telah kita buat pada server, yaitu untuk user yang pertama yaitu Chandra dan passwordnya 123 ya teman-teman. Lalu kita save. Oke, ini artinya sudah terdaftar ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke PC yang kedua. Lakukan hal yang sama yaitu kita klik email. Lalu di sini kita berikan nama Yoga ya teman-teman. Dan di sini Yoga at nama domain yaitu undixa.id. Selanjutnya di sini yaitu kita gunakan undixa.id ya teman-teman. Nah, untuk ini yaitu nama usernya yaitu Yoga dan passwordnya 123 ya teman-teman. Lalu kita save. Nah,
Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya itu kita akan mencoba mengirimkan email dari PC2 ke PC1 maupun sebaliknya ya teman-teman. Itu langkahnya seperti ini. Yang pertama itu kita menuju ke desktop, yaitu pada email, yaitu kita klik, lalu kita pilihkan compose ya teman-teman, atau mengirimkan. Kita menuju ke user yang pertama, yaitu namanya itu Chandra, domain itu undiksa.ac.id ya teman-teman. Untuk subjeknya kita tuliskan saja undangan webinar. Untuk isi emailnya mungkin selamat siang, izin mengirimkan undangan webinar pada tanggal 16 Maret 2022. Untuk link Zoom-nya akan diberikan menyusul. Terima kasih. From yoga@undiksa.ac.id. Baiklah teman-teman, ini merupakan contoh email saja ya. Mungkin selanjutnya itu langkah yang harus kita lakukan, yaitu mengirimkan email, yaitu dengan mengklik send. Nah teman-teman, emailnya sudah berhasil dikirim ya. Untuk mengeceknya yaitu kita menuju ke PC yang pertama, kita klik, lalu kita pilih email, dan pada ini kita pilihkan receive. Nah sudah terdapat ya email yang dikirimkan dari PC2, yaitu dengan user yoga@undiksa. Kita buka saja dan isi emailnya seperti ini. Selamat siang, izin mengirimkan undangan webinar pada tanggal 16 Maret 2022. Untuk link Zoom-nya akan diberikan menyusul. Terima kasih. Nah teman-teman juga bisa langsung membalas isi undangan yang ini, yaitu kita klik reply ya, lalu kita ketikkan balasan yang akan kita berikan, yaitu terima kasih atas informasinya. Kita klik send. Nah untuk email balasan telah kita berikan ya. Lalu kita coba cek ke PC yang kedua, yaitu pada email, dan kita lihat receipt. Nah ini sudah terdapat email balasan dari Chandra@undiksa.ac.id, yaitu kita klik saja dan balasannya terima kasih atas informasinya. Baiklah teman-teman, cukup sekian tutorial saya mengenai konfigurasi email server dengan menggunakan dua user ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti mengenai tutorial konfigurasi email server yang saya berikan. Terima kasih.